Selamat pagi, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Salam jumpa di channel saya. Pada pagi hari ini saya ingin men-sharingkan satu hal yang berkaitan dengan kehidupan kita, dengan topik filsafat stoikisme, dan juga nanti saya akan mengaitkan dengan salah satu kisah populer yang ada di dalam kitab suci Perjanjian Lama, yaitu kisah tentang Yusuf. Langsung saja, apa itu filsafat stoikisme? Filsafat stoikisme adalah filsafat yang diperkenalkan oleh Zeno dari Citium, yaitu berasal dari Yunani. Lalu salah satu atau tokoh yang memperkenalkan lagi yaitu Marcus Aurelius dan Epictetus yang berasal dari Romawi. Nah, Marcus Aurelius adalah seorang kaisar, sedangkan Epictetus itu adalah seorang budak. Tetapi dua orang ini memiliki pandangan filsafat yang sama, yaitu stoikisme. Dalam kehidupan sehari-hari, orang-orang yang mendasarkan prinsip hidupnya dalam filsafat stoikisme itu disebut juga dengan orang-orang yang bergaya hidup stoa. Nah, apa itu gaya hidup stoa atau apa itu filsafat stoikisme? Dari dasarnya dulu, secara sederhana saya akan menjelaskan. Filsafat stoikisme adalah filsafat yang mendasarkan bahwa kehidupan ini memiliki dikotomi kontrol. Apa itu dikotomi kontrol? Dikotomi itu artinya ada pembedaan dua kontrol dalam kehidupan manusia. Nah, dalam filsafat sendiri bahwa kehidupan itu harus dipandang secara rasional. Jadi kita mendasarkan kehidupan kita secara rasional, karena dengan rasional ini kita bisa memikirkan, kita bisa mengendalikan apa yang ada dalam kehidupan kita. Nah, begini Bapak Ibu yang terkasih, kehidupan kita ini seperti yang saya katakan tadi, ini berdasarkan prinsip stoikisme, memiliki sudut pandang atau dikotomi, yaitu eksternal dan internal. Dalam filsafat stoikisme, kita hidup di dunia, kita fokus pada sesuatu yang ada di internal kita. Kenapa begitu? Karena sesuatu yang berada di internal kita, itu bisa kita kendalikan. Kita bisa mengendalikan diri kita. Kita bisa mengendalikan pikiran kita. Kita bisa mengendalikan emosi kita. Kita bisa mengendalikan semua hal yang ada di dalam diri kita. Tetapi kita sulit untuk mengendalikan sesuatu yang ada di luar diri kita. Misalnya, kita tidak bisa mengendalikan apa yang menjadi omongan orang lain terhadap diri kita, tidak bisa. Atau kita tidak bisa mengendalikan situasi yang ada di luar diri kita. Sebagai contoh misalnya, saya adalah seorang guru, suatu kali saya pulang dari sekolah untuk menuju ke rumah, dan di tengah perjalanan ada sebuah karnaval 17 Agustus. Kita tidak bisa menghentikan karnaval itu, kita tidak bisa menghentikan apa yang ada di jalan yang sedang terjadi, Lalu untuk menghadapi situasi itu, apa yang perlu kita lakukan? Kita mungkin bisa secara emosional marah dengan situasi pada saat itu. Tetapi apakah dengan amarah, dengan emosi yang keluar pada saat itu kita bisa mengendalikan atau kita bisa membuat keadaan diri kita jauh lebih baik? Tentu saja tidak. Tentu saja tidak. Maka yang harus dilakukan apa? Secara rasional kita berpikir, kalau terjadi
hal itu ya, pertama kalau saya telepon istri saya bahwa saya mungkin terlambat untuk sampai rumah karena situasinya di tengah jalan sedang ada karnaval 17 Agustus. Lalu yang kedua, saya akan berhenti di situ, lalu saya akan mencoba menikmati suasana yang ada di situ ya. Saya mencari mungkin kedai kopi terdekat yang ada di situ ya, sambil menikmati tontonan yang ada di situ dan bercengkrama dengan orang-orang yang ada di situ. Dengan demikian kita bisa mengalihkan kontrol kita bisa mengalihkan situasi yang tidak menyenangkan menjadi situasi yang bisa kita terima. Begitu saudara-saudara. Kita bisa menerima situasi pada waktu itu karena apa? Ya karena kita bisa mengontrol emosi kita. Kita bisa mengontrol sesuatu pada waktu itu. Terus kita tidak emosi gitu ya. Lalu yang berikutnya, orang-orang stoikisme ini akan memandang sebuah perkara atau sebuah masalah itu seperti mata elang ya. Jadi kita melihat masalah dari kejauhan. Kita berusaha untuk sejauh mungkin melihat masalah yang ada dalam kehidupan kita. Dengan kita melihat masalah dari kejauhan ya, kita lihat seperti ya, kita membayangkan di sini ya, berfantasi sedikit elang yang sedang mencari makan ya. Dia dari kejauhan akan melihat apakah ada mangsanya. Ketika ada mangsa di situ, dia akan segera menyambar lalu menyantap mangsa yang ada di situ. Begitu juga dengan falsafah hidup stoikisme ya, atau stoa ini ya. Kita bisa memandang, kita bisa melihat masalah dari kejauhan lalu mencari solusinya, lalu mencari apa yang bisa kita lakukan, bukan malah kita fokus pada masalah. Kalau kita terlalu dekat pada masalah, fokus kita adalah masalahnya, bukan pada jalan keluar atau problem solvingnya. Nah, itu kira-kira kehidupan atau falsafah hidup stoikisme ya. Nah, apa kaitannya dengan kisah hidup dari Yusuf ya? Jadi kisah populer ini yang akan saya perkenalkan adalah kisah Yusuf. Yusuf itu sangat sangat relate dengan cara hidup stoikisme. Yusuf itu kan disayangi sama bapaknya. Lalu Anda semua pasti tahu ya kisah tentang Yusuf ya. Dia awalnya mau dibunuh, lalu kakaknya berubah pikiran. Akhirnya dia dibuang ke Mesir, dibeli sebagai budak, lalu dibawa ke Mesir, dibeli oleh seorang pejabat Mesir yang bernama Pontifar. Lalu Pontifar ini menjadikan dia sebagai budak, lalu karena pekerjaannya rajin, pada akhirnya dia menjadi kepala para pegawai ya. Dan pada akhirnya nanti Yusuf itu difitnah oleh istrinya dari Pontifar, masuk ke dalam penjara, seterusnya sampai pada akhirnya Yusuf menjadi seorang penguasa, menjadi seorang pejabat Firaun karena dia bisa memberikan jawaban yang pasti dan mampu memberikan dia memiliki kemampuan untuk menjadi seorang penguasa pada waktu itu. Kalau kita lihat dalam kisah tentang Yusuf ini ya, Yusuf sekalipun tidak pernah mengeluh dengan situasi yang dia jalani ya, dalam kitab Kejadian itu ya. Jadi dia nerimo, dia jadi budak, dia nerimo, tidak berontak ya. Dia dijadikan masuk penjara, ya nerimo ya. Dia jadi pegawai istana Pontifar, ya nerimo. Dan ketika dia menjadi seorang pejabat juga dia nerimo. Jadi dia tetap berlaku sebagai Yusuf yang sama. Dia tidak berusaha untuk menampilkan, wah saya orang hebat, atau menampilkan ketika jadi budak, oh saya sangat menderita sekali, saya diperlakukan sebagai budak. Tidak. Yusuf tetap orang yang sama meskipun dia sebagai budak, dia sebagai narapidana, dia sebagai putra Yakub yang dikasihi Yakub, dan dia sebagai seorang pejabat nantinya Perdana Menteri, dia tetap Yusuf yang sama. Karena apa? Karena Yusuf memandang masalah secara rasional ya. Yusuf seperti orang-orang stoikisme pada umumnya ya.
Jadi dia berusaha untuk mengontrol dirinya, dia tidak emosi, dia tidak lalu kemudian menyalahkan orang lain dan apapun yang terjadi dalam hidupnya, tetapi dia fokus dengan apa yang ada dalam dirinya. Ketika dia dalam penjara, ya dia fokus di situ, dia bisa melakukan hal-hal yang berguna di situ, sehingga para sipir di penjara lalu menjadi suka kepadanya. Ya, ketika dia menjadi budak, lalu dia melakukan pekerjaan dengan baik, sehingga Pontifar itu juga menjadi simpati kepadanya dan menyukainya, dan seterusnya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, selama beberapa bulan ini saya menjalani kehidupan stoikisme dan cukup membantu dalam mengatasi stres yang dihadapi. Ya, kita tidak bisa serta-merta menghilangkan stres, tidak bisa sebagai manusia, tidak. Tetapi kita bisa mengendalikannya. Ya, kita bisa mengendalikannya dengan baik. Nah, maka melalui ini kita bisa belajar tentang stoikisme. Nanti mungkin saya juga akan menjelaskan dalam video-video yang lain tentang apa itu stoikisme. Jadi dalam benak saya bahwa sebenarnya stoikisme itu ada dalam kitab suci, tetapi dalam kitab suci itu tidak secara eksplisit menjelaskan bagaimana apa yang harus kita lakukan. Tapi dalam stoikisme ini menjelaskan apa yang harus kita lakukan. Ya, nanti saya akan membuat videonya, saya akan menjabarkan pokok-pokoknya. Stoikisme itu seperti apa sih? Ya. Jadi dalam video ini saya hanya fokus antara stoikisme dan juga kisah tentang Yusuf. Ternyata filsafat stoikisme atau kehidupan stoa ini ada dalam kitab suci. Oke, kira-kira demikian saudara-saudari yang terkasih. Begitu kurang lebihnya, mungkin kalau saya menjelaskannya kurang jelas, saya mohon maaf ya. Begitu kira-kira sharing saya. Nanti saya akan membuat video untuk berikutnya tentang apa itu stoa. Terima kasih. Shalom, semoga hari Anda menyenangkan.